Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 22 Maret 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Ketika Rencana Berubah. Firman Tuhan terambil dalam Kisah Rasul 16 ayat yang ke-9 dan ke-10. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan, ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia, karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, dalam kehidupan kami seringkali apa yang sudah kami rencanakan bisa berubah di tengah-tengah jalan, karena ada rencana Allah yang harus kami jalankan, yang harus kami lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanannya dikasih Tuhan, kita seringkali mendengar sebuah kalimat yang sangat klasik dan sangat lama. Manusia merencanakan, tetapi Tuhan yang menentukan. Dan itu terjadi di dalam semua aspek kehidupan kita. Suatu kita melihat dalam Kisah Rasul 16 ayat ke-4 sampai ke-12. Di sini dikatakan Paulus menyeberang ke Makedonia. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Frigia, tanah Galilea, Galatia, karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia. Tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia, karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake, dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia itu, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Itulah sebuah kisah yang ada dalam ayat keempat sampai dengan ke-12. Kita tahu dengan jelas bahwa Paulus beserta dengan rekan-rekannya di dalam hal ini dengan Silas adalah sebagai murid-murid Allah untuk memberitakan Injil, keberadaan firman Allah. Dalam rangka memberitakan Injil, tentu ada banyak tempat yang harus dikunjungi, banyak tempat yang harus didatangi. Di dalam proses perjalanan yang sudah direncanakan, bahwa Paulus dan Silas itu akan pergi ke berbagai tempat. Mereka melintasi tanah Frigia, ke tanah Galatia, karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Jadi rencana Paulus adalah memang untuk ke Asia. Kalau kita berbicara bukan Asia seperti dalam peta dunia sekarang, tapi Asia dalam lingkup sekitar Yahudi, negara-negara yang ada di sekitarnya, kemudian yaitu menuju ke Eropa. Kalau kita lihat perjalanan misi Yesus tentu sampai kepada Turki, kemudian sampai ke Yunani, itu semuanya berkisar yang ada di daerah dekat Eropa di bagian timur. Sahabat perjalanan, rencananya ke Asia, tetapi setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke Bitinia, tetapi Roh Yesus pun tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas, tetapi pada malam waktu harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Penglihatan itu diyakini oleh Paulus sebagai sebuah panggilan dari Allah sendiri untuk pergi ke Makedonia. Kita tahu dengan jelas rencana A diperjuangkan, tapi Tuhan kemudian memilih kita untuk mengambil rencana B. Di dalam kehidupan keseharian, khususnya saya pribadi sangat banyak mendampingi anak-anak dalam penjurusan sekolah. Tatkala mau masuk kuliah, jurusan mana? Maka itu berbicara tentang pilihan. Lalu bersih tegang dengan orang tua, anaknya mau ini, orang tuanya mau ini. Tapi setelah kita bawa di dalam doa, maka Tuhan punya hal yang lain juga. Sama dengan saya pribadi, saya adalah seorang yang
bergelut sebagai orang yang diberikan karunia oleh Tuhan dalam bidang seni, khususnya seni musik dan seni peran, dan juga semua yang berbicara unsur kesenian, dan yang sangat suka sekali olahraga. Tetapi Tuhan memanggil saya di dalam rencana untuk mengembangkan karunia itu, untuk menjadi hamba Tuhan lalu sekolah teologi. Maka itu disebut dengan panggilan Makedonia. Dalam hidup pun seperti demikian. Banyak orang tua tatkala anak perempuannya sudah usianya, selalu ditanyakan kapan menikah, kapan menikah, kapan menikah. Maka itu seakan-akan sebuah suara yang sangat umum dan budaya kalau anak di usia tertentu waktunya menikah. Tetapi pernikahan sesungguhnya adalah hak pribadi dalam setiap anak. Menikah atau tidak menikah bukanlah suatu dosa, tetapi setelah menikah tidak bisa menjaga pernikahan, menjaga rumah tangga dengan baik, maka itu adalah dosa. Menikah atau tidak menikah, selibat atau tidak selibat, itu adalah pilihan. Tetapi tatkala yang Tuhan tunjukkan adalah pilihan kita yang paling benar dan tepat adalah hidup dalam kekudusan dan kebenaran, apapun pilihan yang kita ambil. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, ketika rencana berubah, mungkin dalam hidup yang lebih ekstrim lagi, kita rencana ingin membuka toko, tetapi justru berkali-kali mengalami hambatan, sebagaimana di dalam perjalanan misi Paulus dan Silas. Roh Yesus tidak mengizinkan, Roh Kudus pun juga mencegah. Jadi sehingga di dalam semua pilihan hidup, kita perlu selalu untuk bertanya kepada apa yang Tuhan kehendaki, yang harus aku lakukan dalam bekerja, dalam berumah tangga, dalam membangun hubungan dengan orang-orang tertentu, di dalam menentukan pilihan-pilihan untuk masa depan. Biarlah ya Tuhan, janganlah kemudian aku berjalan sendiri, tetapi aku selalu berkonsultasi, menangkap apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan tunjukkan kalau jalan ini salah, jalan ini tidak tepat. Berikanlah penglihatan seperti Paulus, walaupun pada saat ini kita punya Alkitab yang lengkap tanpa penglihatan pun. Firman Tuhan menjadi panduan dan bimbingan untuk kita berjalan di dalam pilihan yang tepat dan benar. Sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, tatkala kita punya rencana kemudian tidak sesuai berjalan dengan harapan kita, maka jangan putus asa. Yang paling utama, jangan sampai kehidupan kita dengan pilihan yang sudah diambil itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita hidup dalam keberdosaan, kita hidup dalam kesalahan, kita hidup dalam penyimpangan. Maka itu yang paling penting yang harus dihindari. Tetapi berubah rencana adalah pilihan yang diberikan. Sesungguhnya Tuhan juga kebebasan. Ada kalanya Tuhan memberikan kepada kita untuk memilih, tapi ada kalanya juga Tuhan memandu untuk mengarahkan kita pilihan mana yang sesuai dengan petunjuk Tuhan itu berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga memang untuk mencari kehendak Allah, rencana Allah bukanlah perkara yang mudah. Dibutuhkan proses dan waktu, kedewasaan, kematangan. Kemudian juga diberikan hikmat bijaksana. Tentu yang paling utama, pilihan kita itu harus benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan salah, jangan membawa kita jatuh dalam dosa, jangan membawa kehidupan kita kemudian menjadi merugikan orang lain. Itu adalah indikator-indikator yang bisa kita ambil agar rencana kita sesuai dengan kehendak Allah. Kalaupun rencana kita berubah pun sesuai dengan kehendak Allah. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat perjalanan yang sakit. Tuhan yang Maha sembuhkan sahabat perjalanan yang sedang menghadapi masalah. Tuhan bukakan jalan. Sahabat perjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.